Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Sebelum memulai penjelasan tentang sifat-sifat wajibnya, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Rafif dari Prodi Fisioterapi dengan NIM 022511052. Sebelum itu kita harus mengetahui sebelum sifat-sifatnya Allah itu ada yang namanya ilmu tauhid. Sebagai seorang muslim kita wajib mengenal Allah dengan benar. Cara mengenalnya adalah melalui sifat-sifatnya yang disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid mengajarkan kita siapa Allah sebenarnya, bahwa Allah Maha Sempurna, tidak sama dengan makhluk dan memiliki sifat-sifat yang menunjukkan keagungannya. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, iman kita menjadi kuat. Kita tidak mudah ragu dan semakin yakin bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Baik, selanjutnya ada sifat Allah yang pertama yaitu wujud. Artinya ada, Allah pasti ada dan tidak bergantung pada makhluknya. Contoh alam semesta ini menjadi bukti adanya Sang Pencipta. Jadinya di sifat Allah yang pertama ini menjelaskan bahwa Allah itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada ataupun Allah itu benar-benar berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan hal lain ataupun, eksistensi yang lain. Selanjutnya sifat Allah yang kedua ada qidam, artinya dahulu tanpa perubahan. Allah ada sebelum waktu dan makhluk. Contoh sebelum bumi dan langit ada, Allah sudah ada. Selanjutnya ada sifat Allah yang ketiga yaitu baqo, artinya kekal selamanya. Semua makhluk yang akan binasa, hanya Allah yang abadi. Contoh setelah manusia mati, Allah tetap ada dan berkuasa. Selanjutnya ada sifat Allah yang keempat, mukhalaqatul hawadits. Artinya berbeda dari makhluknya. Allah tidak sama dengan apapun. Contoh makhluk membutuhkan makan dan tempat, Allah tidak. Selanjutnya sifat Allah yang kelima adalah qiyamuhu binafsih. Artinya berdiri sendiri. Allah tidak butuh penolong atau tempat bergantung. Contoh, Allah ada tanpa membutuhkan apapun di luar dirinya sendiri. Selanjutnya ada sifat Allah yang keenam, wahdaniyah. Artinya Maha Esa, Allah satu, tidak ada sekutu baginya. Contoh, hanya Allah yang mencipta dan mengatur seluruh alam semesta. Jadi di sini Allah benar-benar hanya dirinya sendiri yang mengatur semua yang terjadi di dunia ini, termasuk di alam semesta, tanpa adanya bagian dari ciptaannya sendiri dan hanya Allah satu-satunya yang bisa mengatur semua rencananya perjalanan yang ada di dunia ini maupun di alam semesta ini. Selanjutnya ada sifat Allah yang ketujuh yaitu Qudrat. Artinya maha kuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Contoh Allah mampu menghidupkan dan mematikan siapapun yang dikehendakinya. Selanjutnya sifat Allah yang kedelapan ada irodah. Artinya berkehendak. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Contoh rezeki, hidup, dan mati semua sesuai takdir Allah. Selanjutnya ada sifat Allah yang kesembilan yaitu ilmu. Artinya maha mengetahui. Allah tahu segala yang tampak dan bersembunyi. Contoh Allah tahu isi hati manusia dan setiap perbuatan kecil. Selanjutnya ada sifat Allah yang ke-10 yaitu hayat. Artinya maha hidup. Kehidupan Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Contoh Allah hidup tanpa tidur dan tanpa bergantung pada apapun. Selanjutnya ada sifat Allah yang ke-11 yaitu sama, maha mendengar. Allah mendengar semua suara tanpa alat. Contoh doa yang diucapkan dalam hati pun terdengar oleh Allah. Selanjutnya ada sifat Allah yang ke-12 yaitu Basyar, artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa batas. Contoh Allah melihat perbuatan manusia bahkan yang tersembunyi. Selanjutnya ada sifat Allah yang ke-13 yaitu Kalam, artinya berfirman. Allah berbicara dengan cara yang layak baginya. Contoh firman Allah terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya ada sifat Allah yang ke-14 yaitu Qadiron, artinya maha berkuasa. Allah memiliki kekuatan mutlak atas ciptaannya. Contoh, Allah mengatur siang dan malam tanpa bantuan siapapun, termasuk terhadap ciptaannya maupun terhadap hal-hal yang dibuat oleh dirinya. Selanjutnya ada sifat Allah yang ke-15 yaitu Muridan. Artinya maha berkehendak, semua terjadi sesuai kehendaknya. Contoh, manusia hidup dan mati sesuai waktu yang ditetapkan Allah. Selanjutnya ada sifat Allah yang ke-16 yaitu aliman, artinya yang berilmu. Ini menekankan pentingnya mencari ilmu sebelum beramal. Jadi di aliman ini sifat Allah yang bagian ini adalah maksudnya adalah
Allah memberikan ilmu kepada manusia untuk bisa mengetahui tentang sifat-sifat dirinya, untuk bisa mengetahui tentang kekuasaan Dia, tentang keberadaan Dia, dan tentang, ilmu yang Dia berikan kepada manusia untuk bisa beribadah dan bisa untuk selalu berprasangka baik kepadanya. Contohnya ada giat menuntut ilmu, dari kebohongan, prasangka baik, serta mengajarkan ilmu kepada orang lain. Selanjutnya sifat Allah yang ke-17 adalah Hayat, artinya Maha Hidup. Kehidupan Allah sempurna, tidak pernah berakhir. Contoh, Allah tidak tidur dan tidak mati. Selanjutnya ada sifat Allah yang ke-18, Sami'an, artinya Maha mendengar segala hal tanpa batas. Contohnya, Allah mendengar doa setiap hamba dimanapun mereka berada. Sifat Allah yang ke-19 ada Basir, artinya Maha melihat segala sesuatu. Contoh, Allah melihat perbuatan baik dan buruk manusia tanpa tertutup apapun. Dan yang terakhir ada sifat Allah yang ke-20 yaitu mutakalliman. Artinya Maha berfirman. Allah berbicara tanpa suara atau huruf seperti makhluk. Contoh Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan atau penutup di sini adalah dengan mengenal sifat 20 Allah, kita memahami bahwa Allah Maha sempurna dalam segala. Kita semakin yakin bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah. Tugas kita sebagai hamba adalah beriman, beribadah, dan menjalani hidup sesuai petunjuk darinya. Oke, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam memberikan paparan dan materi, mohon maaf. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.